Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang keragaman hayati. Hayati itu makhluk hidup ya, berarti kita akan mempelajari tentang beraneka ragamnya makhluk hidup di muka bumi ini. Yang pertama yaitu faktor penghalang persebaran organisme. Artinya faktor yang menghalangi organisme itu bisa berkembang. Ada penghalang geografi, penghalang reproduksi, penghalang endemis. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama penghalang geografi. Penghalang geografi itu berupa kondisi fisik atau geografis yang mencegah organisme berpindah ke wilayah lain. Contohnya samudra luas, membatasi fauna Australia yaitu kanguru dan koala. Seperti kita ketahui ya, bahwa benua Australia itu dibatasi oleh samudra yang luas. Di atasnya di sini ada samudra Hindia, lagi di sini ada Indonesia. Nah, kenapa fauna di Australia tidak bisa misalnya ke Indonesia? Ya karena dilalui samudra yang sangat luas. Itu faktor atau penghalang geografisnya atau keadaan alamnya. Kemudian pegunungan Himalaya membatasi fauna Asia Selatan dengan Asia Tengah. Terus juga ada Gurun Sahara membatasi spesies antara Afrika Utara dan Sub-Sahara. Jadi karena adanya Gurun Sahara, fauna di Afrika Utara itu tidak bisa ke Sub-Sahara maupun sebaliknya dari Sub-Sahara tidak bisa ke Afrika Utara karena adanya Gurun Sahara seperti itu. Lalu penghalang reproduksi. Penghalang reproduksi merupakan hambatan berupa perbedaan mekanisme atau faktor biologis yang menyebabkan organisme tidak berkembang biak bersama. Jenis penghalangnya ada perbedaan musim kawin. Spesies tidak bertemu saat bereproduksi. Ya. Jadi contohnya ini ada lalat buah. Lalat buah ada yang kawinnya pagi dan ada yang kawinnya sore. Jadi musim kawinnya berbeda. Jadi walaupun misalnya dia bertemu pagi, tapi si lalat buah yang satunya kawinnya sore. Jadi dia tidak melakukan kawin karena perbedaan musim kawin. Selanjutnya ketidakcocokan genetik atau menghasilkan keturunan steril atau mandul. Ya, contohnya kuda dan kedelai. Kuda dan kedelai pada saat menikah atau kawin akan melahirkan bagal. Bagal ini sifatnya mandul atau steril sehingga tidak bisa melahirkan anak-anak kembali. Selanjutnya ada penghalang endemis. Penghalang endemis yaitu spesies hanya terdapat di wilayah tertentu akibat isolasi. Ya, isolasi itu tidak bisa kemana-mana geografis dan adaptasi khusus. Penyebabnya isolasi geografis, pulau-nya terpencil atau pegunungan. Ada juga adaptasi ekologi sangat spesifik. Jadi endemis itu, hewan endemis adalah hewan yang hanya ditemukan di daerah tersebut saja, tidak ditemukan di daerah lainnya, kecuali kalau dibawa oleh manusia ya. Contohnya komodo hanya ada di pulau Komodo, Rinca, dan Flores ya. Jadi tidak ada tuh komodo asli Amerika atau komodo asli Afrika, tidak ada. Cendrawasih dari Papua ya, hanya ada di Papua. Atau tumbuhannya, anggrek hitam adanya di Kalimantan. Dampaknya, wilayah memiliki keanekaragaman hayati yang selanjutnya itu faktor-faktor penyebab persebaran flora di muka bumi. Flora itu tumbuhan ya. Berarti penyebab tersebarannya tumbuhan-tumbuhan di bumi kita. Ada tanah, ada relief permukaan bumi, ada iklim, dan juga ada air. Yang pertama tanah. Tanah juga disebut sebagai edafit. Ya. Tanah menjadi tempat hidup atau sumber nutrisi bagi tumbuhan. Yaitu aspek pentingnya yang pertama ada jenis tanah. Jenis tanah ada tanah vulkanik, tanah
dari gunung meletus ya atau gunung berapi, sifatnya itu subur dan cocok untuk berbagai jenis flora. Nah, karena subur jadi berbagai jenis tumbuhan dapat tumbuh di tanah vulkanik. Ada juga tanah berpasir. Tanah berpasir cocoknya hanya cocok untuk kaktus dan tanaman xerophyt. Ya, atau berduri. Ini seperti di gurun pasir dan lain sebagainya. Terus ada tanah gambut cocok untuk tanaman di rawa. Aspek penting lainnya ada kesuburan tanah. Kesuburan tanah semakin tinggi unsur hara, ini biasanya dipakai untuk pupuk ya, ada NPK, semakin beragam flora yang tumbuh. Ya. Terus pH atau keasaman. pH-nya netral, artinya pH-nya 7 ya kalau netral itu. Cocok untuk sebagian besar tumbuhan. Berarti kalau netral cocok untuk berbagai jenis tumbuhan. pH-nya terlalu asam berarti pH-nya di bawah 7. Hanya berbagai jenis tumbuhan yang hidup. Tidak semua tumbuhan yang bisa hidup di pH yang terlalu asam. Selanjutnya relief permukaan bumi atau tinggi rendahnya permukaan bumi. Ada daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan lain sebagainya. Relief permukaan bumi seperti gunung, dataran tinggi, dan lembah memengaruhi suhu dan kelembapan udara. Contohnya ketinggian tempat ya. Di dataran tinggi misalnya tumbuhan apa yang bisa hidup? Teh, kopi. Di dataran rendah apa? Sawah. Terus apalagi? Itu apa namanya, pohon kelapa ya, biasanya di pantai. Terus kemiringan lereng, lereng curam itu yang A atau yang B ya. Nah, lereng curam itu yang A, kalau begini namanya landai, kalau curam itu terjal seperti ini, menghambat pertumbuhan akar. Sedangkan lereng landai lebih subur, berarti lebih subur di B daripada di A. Selanjutnya iklim. Iklim merupakan faktor utama yang memengaruhi persebaran flora di bumi. Unsurnya itu suhu udara ya. Tumbuhan hanya dapat hidup dalam kisaran suhu tertentu. Ada yang bisa di suhu dingin, ada juga yang bisa di suhu panas. Selanjutnya curah hujan. Tumbuhan memerlukan air untuk fotosintesis. Ada yang memerlukan air yang sangat banyak, ada juga yang memerlukan air yang sangat sedikit. Ada juga cahaya matahari. Cahaya matahari memengaruhi proses fotosintesis dan tipe vegetasi, tumbuhan bawah atau tinggi. Selanjutnya angin, membantu penyebaran biji serbuk sari dan memengaruhi kelembapan. Faktor yang selanjutnya ada ketersediaan air. Sangat memengaruhi jenis flora yang tumbuh. Daerah banyak berair, contohnya vegetasi hidrofita, tumbuhan air, misalnya eceng gondok ya. Terus daerah kering, vegetasi xerophyta, tumbuhan tahan kekeringan, kaktus dan lain-lain. Terus daerah sedang, vegetasi mesofita, tumbuhan yang sedang air ya, biasa saja. Selanjutnya sebaran flora di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversitas. Artinya memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Banyak sekali jenis hewan, banyak sekali jenis tumbuhan yang ada di Indonesia. Sangat beragam sekali. Ini sebaran flora ya, berarti sebaran tumbuhan. Yang pertama ada flora pada wilayah paparan Sunda, ada flora pada wilayah paparan Sahul ini. Sahul. Terus ada flora wilayah peralihan. Nah, ini pembagian wilayahnya. Ini peta Indonesia ya, Indonesia sini. Nah, di wilayah barat ya, ini Sumatera, Kalimantan, Jawa, ini termasuk paparan Sunda. Lalu di tengah-tengah sini ini zona peralihan.
wilayah peralihan. Di sini adalah paparan Sahul. Ya. Ya, di barat ada paparan Sunda, di tengah peralihan, di sini paparan Sahul atau di paling timur. Flora pada wilayah paparan Sunda. Bagian barat yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Berarti kita di paparan Sunda ya, karena kita di Pulau Jawa yaitu Provinsi Banten. Ciri-ciri floranya, jenis tumbuhan agak mirip flora Asia Tenggara. Didominasi hutan hujan tropis lebat, banyak terdapat tumbuhan berdaun lebar dan pohon berkanopi tinggi. Pohonnya tinggi-tinggi ya. Memiliki banyak jenis tumbuhan keras. Jenis floranya, pohon besar tropis, contoh spesies meranti jati mahoni. Terus tanaman buahnya, kalau di paparan Sunda ada durian, rambutan, duku. Lalu tanaman rempahnya kapulaga, pala, cengkeh. Selanjutnya ada flora pada wilayah paparan Sahul. Berarti kalau paparan Sahul adanya di bagian timur ya. Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Ciri-cirinya mirip dengan flora Australia. Bagian utara. Banyak tumbuhan berdaun kecil dan tahan kering. Terdapat tumbuhan bertipe savana. Savana itu padang rumput ya, padang rumput dan semak belukar. Banyak tanaman eukaliptus. Eukaliptus berarti kayu putih. Jenis floranya pohon khas Australianya itu eukaliptus atau kayu putih. Pohon sagunya sagu Metrosylon sagu. Selanjutnya ada flora pada wilayah peralihan. Berarti tengah-tengah antara paparan Sunda di bagian barat dan paparan Sahul di bagian timur. Wilayahnya itu Sulawesi, NTB atau Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Maluku bagian tengah. Ciri-cirinya yaitu perpaduan antara flora asiatis dan australis, perpaduan antara paparan Sunda dan paparan Sahul australis ya. Banyak tumbuhan endemik, artinya hanya tumbuh di wilayah ini, tidak ada jenis tumbuhannya di daerah lainnya. Lingkungan cukup kering, terutama di Nusa Tenggara. Ini jenis flora dan spesiesnya. Sampai sini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.